jika akun Google-nya belum terkoneksi atau belum login, silakan login ke Google-nya karena itu salah satu prasyarat untuk bisa menggunakan Google Bard atau yang sekarang Gemini. Jadi informasi Google Bard ini ya tidak lama kemudian diganti dengan Gemini yang lebih powerful. Seperti itu. Mudah sekali Bapak Ibu tinggal di searching saja di sini. Gemini. Nah, maka Bapak Ibu akan masuk di sini. Mungkin ketika Bapak Ibu pertama kali Gemini-nya itu searching ya, search. Nah, seperti ini nanti pilih yang nomor pertama, terindeks pertama ini, gemini.google.com. Nah, silakan diklik. Jika nanti Bapak Ibu belum memasuki akunnya, maka akan diarahkan untuk bisa login sehingga bisa masuk ke dalam akun. Nah, kemudian di sini sudah ada ucapan selamat datang dari Gemini. Maka Bapak Ibu nanti tinggal klik chat with Gemini. Jadi AI generasi sekarang ini masih pada batas chatbot. Jadi lebih ke arah teks yang diinput atau input-inputan lain dalam bentuk suara atau bisa juga dalam bentuk gambar. Memang yang paling umum sekarang itu adalah bentuk chat ya. Tekstual begitu yang kita tanya kemudian dijawab. Sama seperti mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan ChatGPT. Nah, ini silakan diklik nanti chat with Gemini. Ini saya klik. Kemudian ada term and privacy. Nah, Bapak Ibu ini tinggal geser sampai ke bawah. Nah, yang tadinya more tulisannya I agree sekarang. Nah, silakan diklik nanti I agree. Ini mudah sekali. Nah, kemudian klik continue yang ada di sini. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan tampilannya begini. Ini seperti yang tadi disampaikan sekilas oleh Pak Didin, tampilannya akan seperti ini. Tentunya tampilan ini akan sedikit berbeda jika Bapak Ibu mengakses menggunakan smartphone ya, baik Android maupun iOS. Nah, seperti ini. Nah, di bagian bawah tentunya karena ini berbentuk prompt ya di sini, maka kita akan mengetik pada area ini Bapak Ibu. Di bawah ini enter prompt here atau mungkin bahasa Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sama, tidak jauh berbeda. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana tips jika kita ke reuni teman, terus apa yang kita lakukan, sudah diberikan. Nah, sekarang saatnya kita mengarah ke pendidikan. Nah, kita mulai dari misalnya membuat materi, misalnya seperti itu. Sampai nanti kita membuat evaluasi. Jadi untuk membuat modul ajar, ya mudah sekali, tinggal temanya apa. Nah, sebelum kita mengetik di sini Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan beberapa hal terkait prompt ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google, Bapak Ibu akan menggunakan keyword atau kata-kata tertentu, di mana kata-kata itu ketika dimasukkan, nantinya kata-kata itu akan dicocokkan oleh Google di semua website di seluruh dunia, kemudian ditampilkan ke kita terindeks mulai halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan itu berurutan. Di mana kita yang memilih, kita yang menentukan mana informasi yang tepat untuk kita. Sementara AI dengan menggunakan chat-nya itu membantu kita, mengasisteni kita mencarikan mana yang tepat untuk kita. Layaknya anak didik kita, kalau misalnya anak didik kita itu kita suruh, Ale tolong belikan perangko. Misalnya begitu. Nah, kata itu sudah benar. Cuman ada yang kurang lengkap. Apa? Di mana beli perangkonya? Terus jumlah perangko yang dibeli berapa? Sama halnya dengan prompt ini. Ketika jenengan melakukan perintah, ya, melakukan permintaan, mengetik di prompt ini, maka semakin itu detail, maka hasilnya akan sesuai dengan keinginan kita. Akurasinya akan jauh lebih baik. Misalnya sini, tolong misalnya, walaupun tidak tolong tidak apa-apa, ya buatkan begitu. Buatkan materi tentang, karena saya
informatika, misalnya tentang topologi, nah gitu. Misalnya buatkan materi tentang informatika misalnya. Nah ini kan materi informatika kan banyak begitu Bapak. Nah, kita lihat Oke, kita enter. Buatkan materi tentang informatika. Ternyata di sini hanya menjelaskan tentang definisi informatika, cabang-cabang, manfaatnya. Sementara keinginan saya itu adalah tentang jaringan komputer, gitu. Topologi jaringan komputer misalnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan pada masing-masing modul ajar, apakah itu topiknya, apakah itu tema, apakah itu bab, atau bahkan lebih detail subbab misalnya. Nah, karena ini tidak sesuai, maka ya saya tinggal edit saja lagi Bapak Ibu di sini. Edit tag bisa, atau Bapak Ibu semua tinggal diketik ulang saja di bawahnya. Sama saja, ya. Bedanya kalau misalnya Bapak Ibu diedit, maka nanti conversation-nya akan diubah di sini. Tanya jawabnya begitu. Sementara kalau di bawah sama halnya kalau kita lagi ngomong-ngomong sama teman, informasi yang dari awal disampaikan itu akan terus tersimpan dan itu akan di pattern atau dipola oleh AI sehingga AI akan semakin lama kita ngobrol dengan dia atau bercengkrama dengan AI di berbasis tag ini, maka tambah lama akan lebih baik jawabannya, akurasinya. Tadi sempat disampaikan bahwa AI ini salah satunya algoritmanya yang menggunakan machine learning. Jadi dia pembelajarannya itu didasarkan dari latihan-latihan. Ya, dengan adanya kita terus mengetik, terus berbicara dengan dia menggunakan teks, maka AI itu terus belajar dan mempelajari secara langsung. Informatika misalnya, materi informatika saya ubah di sini tentang topologi jaringan. Nah, nanti ini bisa disesuaikan masing-masing mata pelajarannya Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu. Sekarang saya klik update. Nah, di sini. Nah, ternyata bahkan saya diberikan gambar-gambarnya. Termasuk dari mana ini ada gambarnya. Mungkin kalau kita mencari gambar, kita akan membuka gambar. Gambarnya ada di beberapa tempat ya Bapak Ibu. Oh, kita cocok di situs A, situs B, web C, atau mungkin kita punya gambar sendiri. Kalau di sini Bapak Ibu, Google melalui Gemini itu sudah membuatkan sekaligus gambar-gambarnya dan ini berada pada website-website yang berbeda. Nah, jadi konklusinya diambil semuanya data secara real time, kemudian ditampilkan. Nah, apakah ini cocok dengan saya, misalnya, atau dengan kita sebagai seorang pengajar, dengan yang kita ketik tadi, untuk saya ini sudah cocok. Nah, untuk saya ini sudah cocok. Nah, termasuk ini sudah ada referensinya. Maka Bapak Ibu yang mudah sekali untuk menjadikan ini modul ajar ya tinggal diklik titik 3 ini, di bawah sendiri, ya kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word, ya kita copy paste di situ, oke sudah jadi terkait ini. Atau mungkin karena ini terlalu umum, contoh jenis-jenis topologi tadi disebutkan di sini topologi bus ya, misalnya salah satu materinya. Mungkin saya ini bertanya lebih detail, ini kan hanya gini aja. Jadi saya ingin bertanya, misalnya di sini promnya saya tulis, tolong detailkan materi tentang topologi bus. Yang tadi topologi bus hanya sebatas gambar dan deskripsi singkat, maka saya ingin ini lebih didetailkan gitu. Sehingga menjadi materi. Nah, kita coba ya, ini tulisan saya salah ya. Biasanya nanti dibenerin. Nah, ini detail lebih mendalam. Ini sudah ini Bapak Ibu. Pengertiannya, karakteristik, cara kerja, di mana yang tadi itu hanya sebatas deskripsi singkat dengan gambarnya saja. Nah, di sini lebih didetailkan lagi bagaimana strukturnya dan lain-lain. Maka Bapak Ibu tentunya ini bisa sangat mempermudah karena dengan menggunakan AI ini, pembuatan modul ajar Bapak Ibu tentunya akan jauh lebih berkualitas. Kalau zaman dulu kita harus membuat, kita harus mencari, sekarang sudah dibuatkan. Memang perlu kita validasi. Contoh, apakah memang benar ini yang kita butuhkan? Jangan-jangan informasi ini masih bias, belum bisa sesuai dengan keinginan kita. Jangan khawatir,
di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada show draft gitu ya. Tampilkan draft. Bapak Ibu ketika menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu diberikan 3 opsi pilihan terkait dengan apa yang Bapak Ibu sudah cari. Contoh ini draft yang pertama, tadi yang ditampilkan itu draft pertama. Jadi hasil yang pertama setelah kita melakukan pencarian informasi menggunakan AI. Ternyata diberikan draft kedua di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di draft kedua. Nah, di sini materinya akan sedikit berbeda. Mungkin dari kata-katanya, mungkin juga ada yang lebih baik. Misalnya ini ada kelebihan dan kekurangan topologi. Seperti itu. Ini untuk yang draft kedua. Draft ketiga juga ada. Nah, di sini. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti lebih enak lagi. Ya, ada sudah draft 1, oh ini nggak cocok. Oh draft 2 ini bagus kayaknya yang untuk kelebihan dan kekurangan. Nah, Bapak Ibu kan tinggal mengkombinasi, ya mengkompilasi mana yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah cara mudahnya. Nah, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mengetik kurang nyaman, Bapak Ibu bisa menggunakan mikrofon di sini, ya tinggal diizinkan saja. Nah, di sini ada listening. Nah, ini ketika saya ngomong langsung diterjemahkan ya dalam bahasanya. Sebentar. Saya klik listening. Description about internet. Nah, ini sudah dituliskan. Oh, maaf, ini harus saya enter dulu. Nah, ini kata yang tadi sudah saya sampaikan akan masuk menjadi inputan. Ini mudah sekali, seperti halnya Bapak Ibu semua ketika menggunakan WhatsApp, kan tinggal dipencet, maka kemungkinan voice itu berubah menjadi teks, jadi voice to text begitu. Berikutnya adalah gambar. Ini salah satu fitur di mana Bapak Ibu bisa mengupload gambar di sini. Image, misalnya. Nah, misalnya ada gambar tertentu yang ingin diunggah. Misalnya ini misalnya. Oke, gambar ini. Saya klik open. Jelaskan misalnya tentang gambar ini. Nah, begitu. Bisa juga Bapak Ibu mungkin menjelaskan misalnya sistem organ. Gambarnya saja diunggah, nanti tolong dijelaskan tentang gambar itu tadi. Atau mungkin yang lain tentang peta, pemetaan misalnya. Atau Bapak Ibu bisa mengupload hal-hal yang lain. Menyesuaikan masing-masing mata pelajaran. Nah, seperti ini. Ya, membutuhkan waktu. Nah, ini penjelasan dari gambar ini itu dianggap ada 3. Yang pertama, bisa saja ini yang namanya router. Atau yang kedua, ini disebut modem. Begitu gambarnya, karena gambarnya misalnya kurang jelas. Yang ketiga, ini disebut dengan komputer. Dari ketiganya ini Bapak Ibu, yang benar adalah ini adalah komputer atau dikenal dengan nama mini PC. Komputer ini. Jadi tidak selalu apa yang kita tampilkan gambar ini bisa dikenali. Karena objek berwarna kotak seperti ini itu kan sangat beragam Bapak Ibu. Bisa juga gendeng warna hitam gitu. Atau mungkin juga hal-hal yang lain yang serupa dengan ini. Maka mungkin gambarnya yang perlu diubah dengan perspektif yang jauh lebih jelas. Seperti itu. Nah, ini bisa kita unggah menggunakan gambar. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana prompt menggunakan teks. Ya, intinya semakin detail, maka itu akan semakin baik akurasinya. Ada di sini fasilitas mikrofon untuk mengubah suara kita menjadi teks. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengupload gambar, di mana gambar itu bisa dijelaskan oleh AI terkait dengan apa yang kita unggah. Nah, ini adalah dasar bagaimana Bapak Ibu menggunakan artificial intelligence. Jadi semudah itu karena
teknologi akan diciptakan untuk mempermudah kita semua. Kalau itu sulit, pasti itu bukan teknologi. Nah, ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita nanti masuk ke image generator yang menggunakan AI yang lain. Jadi ini tadi kita sudah belajar Gemini. Seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke berikutnya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti kita ada di akhir sesi saja. Nah, jadi sekarang saya akan menuju ke image generator ya, atau silakan cari di internet nanti itu Bing Image Creator. Maaf, bisa Bing Image Creator begitu. Silakan diklik enter. Nah, tentunya di yang paling atas ini adalah situs yang dimaksud. Nah, berbeda dengan yang Google tadi, tentunya memiliki akun Google. Sementara untuk ini, maka Bapak Ibu nanti juga harus menggunakan akun punyanya Microsoft begitu. Nah, sebelumnya untuk mempermudah, Bapak Ibu bisa klik join and create. Misalnya gitu. Misalnya saya ingin membuat gambar. Jadi gambar yang dimaksud di sini itu adalah hasil dari kreasi kita. Ya, keinginan kita. Maka AI-nya nantinya akan membuatkan gambarnya. Berbeda dengan search engine atau mesin pencari pada umumnya, di mana kita mencari dengan keyword, kemudian kita memilih gambar yang cocok untuk kita. Kalau ini tidak, Bapak Ibu. Kalau ini dibuatkan. Ya, tentunya juga ada prosentase ketidaksesuaiannya. Nah, tinggal kita nanti kembali lagi prompt-nya itu atau kata-kata yang kita ketik harus lebih detail sehingga pembuatan gambarnya itu jauh lebih akurat dan sesuai keinginan kita. Nah, pada dasarnya semua AI itu pasti menggunakan prompt-nya itu harus detail. Misalnya di sini saya ingin membuat misalnya gambar anak sekolah. Oh, anak SD misalnya, anak SD sedang bermain di depan sekolah. Nah, misalnya seperti ini. Anak SD sedang bermain di depan sekolah. Nah, karena ini saya belum login Bapak Ibu, ini diklik join and create di sini. Nah, ini sign in personal. Nah, nanti Bapak Ibu ditanya menggunakan akun Microsoft-nya. Mungkin ini tidak begitu populer ya untuk Bapak Ibu, tapi mudah sekali nanti Bapak Ibu bisa membuat akunnya sendiri ya secara mandiri, sama seperti membuat email pada umumnya. Nah, seperti itu. Jadi create one ini untuk membuat akunnya. Sementara karena saya sudah punya akun, saya masukkan. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik next. Jadi sama ya, seperti passwordnya juga. Ini semoga masih ingat ini. Sudah lama tidak dipakai akun. Oke, masuk sudah. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini tadi saya mencari anak SD sedang bermain di depan sekolah. Nah, ini sedang diproses di bawah ini. Ini sedang diproses. Nah, ini. Ya, tadi prosesnya sudah selesai, kemudian ditampilkan begini. Loh, kok SD-nya luar negeri? Ya, jangan dikira SD hanya ada di Indonesia saja ya. Jadi SD juga ada di mana-mana. Maka prompt kita, kata-kata yang kita masukkan tadi berarti kurang akurat. Misalnya anak SD Indonesia sedang bermain di depan sekolah. Nah, tinggal diketik di sini, diklik, ya, diedit, kemudian diklik create di sini. Kalau misalnya gambar ini tidak cocok, begitu. Saya coba klik create. Seperti apa? Nah, di bawah ini adalah prosesnya, your image being created by AI. Nah, ini ditunggu sampai selesai. Nantinya akan keluar gambarnya. Ya. Nah, di sini adalah recentnya ya, yang terakhir kita lakukan penyesuaian. Ya,
ternyata ini sudah dibuatkan. Wah, seperti ini. Jadi ini mudah sekali. Loh, ini kok ada warna, oh bukan, ini ada merah putihnya juga malahan. Nah, jadi ini menunjukkan gambarnya seperti ini. Kalau gambar ini sudah cocok, ya bagus sudah. Begitu. Misalnya kita ke mata pelajaran misalnya, ingin membuat gambar tertentu misalnya. Kita ke misalnya tentang virus misalnya, belajar di biologi misalnya ya, virus corona misalnya seperti itu. Jadi saya tambahi struktur ya, virus corona misalnya, atau nanti apa silahkan Bapak Ibu tinggal mencari begitu. Saya klik create di sini. Nah, kita tunggu beberapa saat di sini. Karena ini dibuatkan, ya ditunggu saja. Dan ini juga dipengaruhi oleh kualitas koneksi internet Bapak Ibu semua. Ditunggu. Ya, ini sudah ada, dibuatkan seperti ini. Ya, nah, misalnya struktur mungkin misalnya proses fotosintesis. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita coba klik seperti apa nantinya. Ditunggu beberapa saat. Jadi misalnya proses fotosintesis memang sudah ada di Google ya. Cuman ini akan lebih eksklusif jika Bapak Ibu di-generate menggunakan AI. Karena generate ini itu tidak muncul di pencarian karena ini murni dibuatkan. Lah seperti ini Bapak Ibu. Ini beberapa model-modelnya. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti memilih mana yang misalnya cocok begitu. Misalnya ini ya seperti ini. Ini kompleks sekali ya. Mungkin proses fotosintesis untuk jenjang yang lebih tinggi, mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga ini mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini sehingga Bapak Ibu klik create, selesai sudah apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, saya tadi sempat mencoba misalnya di depan sekolah sedang bermain lah seperti ini. Ini gambar-gambarnya dibuatkan, tinggal Bapak Ibu digunakan apakah itu di PowerPoint atau mungkin di Canva dan sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran kita. Tentunya endingnya adalah bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada siswa dan juga meningkatkan kualitasnya. Itu adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Kita tadi sudah belajar bagaimana menggunakan AI dengan Gemini. Yang kedua, kita menggunakan yang namanya Copilot ya. Kalau punyanya Microsoft itu namanya Copilot dengan memanfaatkan salah satu fiturnya yaitu bagaimana membuat gambar ya, dari teks yang kita inputkan, yang kita masukkan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana tutorialnya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu kita dampingi esok hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pembelajaran itu luar biasa sekali sekarang. Banyak sekali tutorial-tutorial di internet yang bisa Bapak Ibu manfaatkan terkait itu. Karena saya yakin dengan melihat saja tadi, Bapak Ibu sudah bisa memahami alur secara keseluruhan. Tapi memang yang namanya belajar itu tidak hanya sekedar melihat, tapi juga harus melakukan. Karena dengan melakukan, Bapak Ibu memiliki pengalaman. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi, tampilannya sedikit berbeda. Atau bahkan ada tombol tertentu yang tadi di saat tidak ada, tapi di Bapak Ibu ada. Itu adalah beberapa hal yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri sebelum esok hari kita bertemu untuk melakukan eksplorasi yang jauh lebih mendalam terkait tentang artificial intelligence. Berikutnya sesi tanya jawab. Saya persilahkan jika memang ada yang ingin kita sama-sama diskusikan, monggo disilahkan.
Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dari Pak Didin sama Pak Fajar tadi, boleh langsung raise hand ya. Sepertinya sudah paham semua ini Pak Fajar. Atau karena belum mencoba ya, jadi belum punya pertanyaan gitu Pak. Ya, ya tidak apa-apa. Mungkin prakteknya esok hari bisa lebih kita optimalkan jika memang tidak ada pertanyaan. Iya benar. Jadi memang untuk yang image creator tadi, karena itu punyanya Microsoft, kita akan membuat akun baru. Sama semua aplikasi-aplikasi kita harus membuat akun Bapak Ibu semua ya. Misalnya kita di Canva, tentunya kita akan membuat akun untuk Canva. Cuman di Canva sudah terintegrasi, kita bisa langsung terkoneksi dengan Google. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat video AI menggunakan d.id, sama itu akan membuat akun. Jadi semuanya itu membuat akun untuk bisa kita menggunakan. Memang AI yang sekarang ini itu tersebar di beberapa titik Bapak Ibu. Jadi kita harus masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke A, B, C, agar kita bisa menggunakan fitur-fiturnya. Karena tidak semua fitur itu ada pada satu AI. Namun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan Canva, besok hari ya kita akan mencoba bersama. Di Canva, jadi kalau saya perhatikan, Canva adalah satu-satunya aplikasi yang melakukan banyak integrasi dengan AI. Jadi saya bisa sampaikan begitu karena nanti ketika masuk ke uh, image AI atau magic AI, ya, jadi ada istilahnya magic AI, di situ nanti banyak sekali AI-AI yang kita bisa gunakan tanpa perlu kita masuk ke situs A, situs B, situs C, situs D. Termasuk image creator itu juga ada di Canva. Besok kita akan lebih eksplorasi. Karena tadi contohnya memang menggunakan Copilot punyanya Microsoft, maka Bapak Ibu memang harus membuat akun itu. Seperti itu Bu Erna Wiwi.